Selamat pagi, Romo, Suster, dan teman-teman kelas kalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai prosedur dan instrumen pengumpulan data. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya, Dananjaya Akbar Arisanto, NIM 191134108. Saya Kezia Pianika Wulandari dengan NIM 19111341113. Saya Desvita Wahyuningwidi dengan NIM 19111341118. Baik, setelah memperkenalkan diri, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu kita masuk ke dalam prosedur penelitian tindakan. Prosedur PTK ada 4 kegiatan yang merupakan suatu siklus kegiatan. Nah, 4 kegiatan ini dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyusunan rencana. Rencana harus cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat diduga atau kendala yang sebelumnya belum terlihat. Rencana tindakan ini merupakan tindakan yang tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Rencana itu harus mengakui bahwa semua tindakan sosial dalam batas tertentu dapat diramalkan. Dan tindakan itu harus mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan sosial, dan tindakan yang dipilih hendaknya memungkinkan peserta untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan. Tindakan itu hendaknya membantu para praktisi atau peneliti untuk mengatasi kendala yang ada dan memberikan kewenangan untuk bertindak secara lebih tepat, guna dalam situasi terkait dan lebih berhasil guna sebagai pendidik, pelaksana, atau pemimpin. Kemudian untuk membantu para praktisi menyadari potensi baru mereka untuk melakukan tindakan guna meningkatkan kualitas kerja mereka. Kemudian yang kedua ada tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang harus dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Nah, praktik di sini ini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan itu dituntun oleh perencanaan sebelumnya. Jadi, tindakan masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Hendaknya juga selalu diingat bahwa tindakan itu terkait dengan praktik sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang terkait. Observasi juga berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi sekarang. Observasi ini harus dilakukan secara cermat dan direncanakan, sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Observasi juga bersifat responsif dan terbuka pandangan dan pikirannya. Peneliti dalam PTK perlu mengobservasi proses pelaksanaan tindakannya, pengaruh tindakan, keadaan, dan kendala tindakan. Cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan lain yang timbul. Observasi harus dapat memberikan andil pada perbaikan praktik melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang secara lebih kritis dipikirkan. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi tadi. Refleksi juga berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan yang strategik. Refleksi ini mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan itu. Refleksi dilaksanakan dengan dibantu oleh para peserta tindakan. Melalui refleksi akan sampai pada rekonstruksi makna situasi dan memberikan dasar perbaikan rencana. Refleksi juga memiliki aspek evaluatif, karena refleksi juga meminta peneliti untuk menimbang-nimbang pengalamannya untuk menilai apakah pengaruh memang diinginkan
dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk meneruskan tindakannya. Kemudian kita masuk ke dalam instrumen pengumpulan data. Peneliti harus dapat mengumpulkan data selama melaksanakan PTK. Data itu dapat diperoleh melalui berbagai cara untuk mengetahui jenis data yang diteliti. Nah, jenis data yang akan dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan atau ketidakberhasilan tindakan. Jenis alat pengumpulan data yang diperlukan dalam PTK harus diuraikan dengan jelas, seperti melalui pengamatan partisipatif, pembuatan jurnal harian, observasi aktivitas kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, pengukuran hasil belajar, dan sebagainya. Kemudian ada contoh cara pengumpulan data. Yang pertama itu ada data hasil belajar. Nah, di sini pengambilannya dengan memberikan tes kepada siswa. Kemudian ada data tentang situasi pembelajaran pada saat dilaksanakannya tindakan. Ini diambil dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian ada data tentang refleksi diri serta perubahan yang terjadi di kelas. Data ini diambil dari jurnal yang dibuat oleh guru. Kemudian ada data tentang keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran, didapatkan dari rencana pembelajaran dan lembar observasi. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, macam-macam instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi atau pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses. Berdasarkan sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada observasi langsung, dan yang kedua ada observasi tidak langsung. Kemudian berdasarkan teknik pelaksanaannya, observasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada observasi terbuka, yang kedua ada observasi terfokus, yang ketiga ada observasi terstruktur, dan yang keempat ada observasi sistematis. Kemudian untuk bagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang kedua adalah wawancara. Menurut Densim dalam Coates dan Lecomte tahun 1984, wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dianggap perlu. Agar kegiatan wawancara itu menjadi lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan proses pembuatan pedoman wawancara terlebih dahulu. Wawancara yang baik adalah wawancara yang bersifat mendalam, artinya dengan menginterpretasikan jawaban narasumber atau jawaban siswa dalam kegiatan PTK, maka nanti akan diperoleh banyak informasi. Kemudian ada 3 macam wawancara. Yang pertama yaitu wawancara baku dan terjadwal. Wawancara baku dan terjadwal yaitu wawancara yang dibuat dengan catatan lengkapnya. Untuk macam-macam wawancara yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur dan terbuka, yaitu wawancara yang dibuat rekaman audio dan dibuat catatan lengkapnya. Untuk macam-macam wawancara yang ketiga yaitu wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dibuat rekaman dan catatan lengkapnya serta dilakukan dalam kelompok. Untuk yang ketiga yaitu dokumen. Macam-macam dokumen yang biasanya digunakan dalam penelitian atau penelitian tindakan kelas antara lain silabus dan rencana pembelajaran atau RPP, laporan diskusi-diskusi tentang kurikulum, berbagai macam ujian dan tes, laporan rapat, laporan tugas siswa, bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran, dan contoh esai yang ditulis oleh siswa. Menurut Coates dan Lecomte tahun 1984, dokumen yang menyangkut para partisipan penelitian akan menyediakan kerangka bagi yang
bagi data yang mendasar, yaitu koleksi dan analisis buku teks, kurikulum dan pedoman pelaksanaannya, arsip penerimaan murid baru, catatan rapat, catatan tentang siswa, kumpulan dokumen pemerintah, koleksi arsip guru, baik berupa buku harian, catatan peristiwa penting atau logs, dan kenang-kenangan dari siswa angkatan lama. Selanjutnya yang keempat adalah bahan audiovisual. Agar mempunyai alat pencatatan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka PTK atau penelitian tindakan kelas, maka untuk menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa penting atau khusus yang terjadi, alat-alat elektronik ini dapat saja digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang dicatat pada catatan lapangan apabila memungkinkan. Gambar-gambar foto, cuplikan rekaman tape atau slides, berguna juga dalam wawancara, baik untuk memulai topik pembicaraan, maupun untuk mengingatkan agar tidak menyimpang dari tujuan wawancara. Alat video apabila digunakan, sebaiknya kamera dipegang bukan oleh yang berperan menyajikan pembelajaran, melainkan oleh mitra peneliti luar atau sejawat lainnya, serta tidak mengganggu jalannya pembelajaran di kelas, karena siswa akan lebih tertarik kepada kesibukan rekaman video daripada berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Alat pencatatan berguna untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas. Yang kelima adalah self-report. Self-report dapat berbentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada para peserta didik untuk mengungkap tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian yang jawabannya dapat diberikan secara tertulis. Jika dilihat dari aspek menjawabnya, angket dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah angket terbuka. Secara sistematis, angket terbuka bila pihak yang ingin mengisi diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai perasaan dan pengalaman mereka. Sedangkan yang kedua, angket tertutup. Angket tertutup, pada angket tertutup ini pihak penjawab tidak diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan sesuai pengalaman dan perasaan mereka. Sebab pada kuesioner jenis ini sudah diberikan alternatif jawaban mulai dari kategori sangat senang sampai pada kategori tidak senang, atau dari setuju hingga tidak setuju. Yang keenam adalah metode tes. Metode assessment pada PTK dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes. Metode tes sendiri bisa bersifat formal dan juga non-formal. Metode non-tes lebih bersifat kualitatif, sehingga interpretasinya mengarah pada aspek psikologis dan aspek lainnya. Metode tes dibagi menjadi dua yang sebagai berikut. Yang pertama adalah tes formal. Tes formal ini dapat dikatakan sebagai indirect assessment atau assessment yang bersifat tidak langsung. Artinya, bahwa asesmen tersebut dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pembelajaran, sehingga balikan baru akan diperoleh oleh para peserta didik pada pertemuan berikutnya setelah selesainya kegiatan tes. Tes formal bisa berbentuk tes tulis, tes lisan, atau tergolong ke dalam direct assessment. Dikatakan sebagai direct assessment karena tes dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Pada saat itulah, pendidik bisa melakukan assessment, yang secara langsung pendidik bisa memberikan feedback secara langsung yang tidak harus ditunda-tunda pelaksanaannya. Dari pembahasan mengenai prosedur dan instrumen pengumpulan data,
dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengumpulan data terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu penyusunan rencana, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Yang kedua, instrumen pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data non-tes, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dokumen, bahan audiovisual, dan self-report. Dan yang keempat, instrumen pengumpulan data tes, yaitu metode tes, formal dan non-formal. Berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat kesalahan pengucapan maupun kesalahan penulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih.